Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Febrianti, NIM 8622410127 dari jurusan PGSD semester 3. Saya di sini akan memenuhi tugas UTS saya, yaitu pedagogi. Nah, menurut saya hal perlu dilakukan guru dan sekolah adalah yang ke satu, yaitu menanamkan disiplin dan tata tertib. Misalnya ini meminta izin atau menghubungi guru jika ada barang tertinggal. Dan yang kedua, yaitu memberikan edukasi tentang keselamatan seperti larangan manjat jendela atau tembok dan menjelaskan bahayanya tersebut. Dan yang ketiga, yaitu mengawasi lingkungan sekolah. Nah, memastikan akses aman dan tidak membahayakan siswa tersebut. Dan keempat, yaitu membangun komunikasi yang baik agar siswa berani mengatakan masalahnya tanpa bertindak sendiri. Dan yang kelima, yaitu membiasakan siswa untuk berhati-hati, misalnya lewat membiasakan terus teguran positif dan contoh dari guru tersebut. Dengan cara itu siswa bisa lebih sadar aturan dan tidak melakukan tindakan berbahaya. Saya di sini akan menjawab soal nomor 2. Nah, jadi soal nomor 7 ini dalam proses pembelajaran guru memiliki banyak peran penting, yaitu yang pertama, pendidikan. Nah, pendidikan ini kan menanamkan nilai, terus pengetahuan dan karakter baik. Dan yang kedua, yaitu membimbing. Nah, membimbing ini kan membantu siswa ketika mengalami kesulitan saat belajar. Dan yang ketiga, yaitu motivator. Nah, motivator ini memberi dorongan agar siswa semangat belajar. Dan yang keempat, yaitu fasilitator. Fasilitator ini menyediakan saran, metode, dan lingkungan belajar yang mendukung. Dan yang kelima, yaitu evaluator dan menilai perkembangan dan hasil belajar siswa. Dan yang keenam, yaitu teladan. Nah, teladan ini kan memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik bagi siswa tersebut. Itulah peran guru yang menurut saya sangat penting dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor yang ketiga. Nah, pertanyaan nomor yang ketiga ini kan tentang 10 kompetensi. Nah, jadi 10 kompetensi pedagogik guru dan contoh penerapannya, yaitu yang pertama, yaitu memahami karakter siswa. Nah, memahami karakter siswa ini guru mengenai gaya belajar dan kebutuhan tiap anak ya. Terus yang kedua, yaitu menguasai teori belajar. Menguasai teori belajar ini memiliki metode pengajaran sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Dan yang ketiga, yaitu mengembangkan kurikulum atau RPP. Nah, terus ini kan kurikulum atau RPP ini kan menyusun materi dan langkah-langkah pembelajarannya. Dan yang keempat, yaitu merancang pembelajaran. Nah, merancang pembelajaran ini membuat kegiatan seperti diskusi atau kerja kelompok. Dan yang kelima, yaitu melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan ini mengajarkan bahasa yang sopan dan jelas. Yang keenam, yaitu manfaatkan media atau teknologi. Nah, memakai video atau gambar atau PPT saat mengajar gitu. Terus yang ketujuh, yaitu melakukan evaluasi belajar, memberikan ulangan, tugas, dan penilaian sikap. Dan yang ke-8, yaitu membimbing siswa. Nah, membimbing siswa ini kan membantu siswa yang kurang percaya diri atau bermasalah. Yang ke-9, yaitu berkomunikasi efektif. Berkomunikasi efektif ini mendengarkan pertanyaan siswa dan memberikan respon baik. Dan yang terakhir, yaitu yang ke-10 ya, mengembangkan profesionalisme. Nah, terus mengikuti pelatihan atau webinar untuk meningkatkan kemampuan. Itulah kompetensi dan contoh singkat penerapannya menurut saya. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, kan saya pernah mengalami ganjaran atau penghargaan saat sekolah dasar ketika selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, guru juga memuji saya di depan kelas. Nah, dampaknya kan saya merasa senang gitu, lebih percaya diri dan bermotivasi untuk terus disiplin. Nah, terus saya juga pernah ditegur karena terbiasa saat guru berbicara saat guru menjelaskan.
Waktu itu saya malu, tapi dari situ saya belajar untuk lebih menghargai guru dan menjaga sikap di kelas. Menurut saya, pengalaman itu membuat saya menjadi lebih disiplin, bertanggung jawab, dan berhati-hati dalam bertindak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor terakhir, ya, nomor 5. Di sini kan teori behavioristik. Nah, tokohnya ini kan Skinner, terus Pavlov dan Watson. Nah, pengertiannya itu pelajaran dipandang sebagai perubahan perilaku akibat stimulus respon. Nah, dasar pemikirannya ini perilaku manusia bisa dibentuk melalui pembiasaan, reward, dan punishment. Nah, konsep utamanya ini menguatkan reinforcement, terus hukuman atau membiasakan. Nah, kelemahannya ini mengabaikan proses berpikir dan kreativitas siswa tersebut. Terus yang kedua yaitu teori kognitif. Nah, teori kognitif ini kan tokohnya itu Piaget, terus Bronner, ya. Terus pengertiannya ini belajar terjadi melalui proses mental seperti memahami, menganalisis, dan meningkatkan. Dalam pemikiran ini siswa membangun pengetahuan melalui proses berpikir. Terus kan konsep utamanya ini tahap perkembangan intelektual, terus mengelola informasi, discovery learning. Nah, kelemahannya yaitu sulit diterapkan pada kelas dengan kemampuan berpikir siswa yang beragam. Dan yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Nah, tokohnya ini kan Vygotsky. Nah, pengertian ini pembelajaran terjadi ketika siswa membangun pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan interaksi. Dasar pemikirnya ini kan mengetahui berbentuk dari aktivitas nyata dan sosial. Terus konsep utamanya ini learning by doing. Nah, terus score feeding, pembelajaran tekstual. Kelemahannya ini kan yaitu membutuhkan waktu lebih lama, ya, dan peran guru sebagai pandangan sangat penting. Perbedaan ketiga teori tersebut ini yang menurut saya, yang kesatu yaitu behavioristik. Nah, behavioristik ini kan fokus pada perubahan perilaku, terus kognitif ini fokus pada peran berpikir. Nah, terus kan kalau konstruktivistik ini fokus pada pengalaman dan pembentukan pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu behavioristik. Nah, behavioristik ini kan memakai reward atau punishment. Nah, terus kognitif ini kan memakai pemahaman konsep. Kalau misalnya konstruktivistik ini kan memakai pengalaman langsung. Nah, peran guru pada behavioristik ini sebagai pengontrol, terus pada kognitif ini sebagai fasilitator berpikir, dan pada konstruktivistik ini sebagai pendamping belajar. Mungkin itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan 5 soal ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih.